Tengok lagi error dah jumpa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang luar biasa sekalian jemaah pengajian yang telah berhadir pada tempat yang paling mulianya, ana lain tempat di atas rumah Allah Taala yang lebih mulia kecuali tempat pengajian dan tempat peribadatan. Ya, ban. Yang mana lagi nya berarti kaku hana mulia. Ya, jadi kita harus senang ini. Walaupun ini kan, dia merasa lemah dia. Kau menan cik. Hanya lemah dia walaupun ni tanya dalam penuh kebaikan. Pembahasan tauhid kata orangnya bersifat sama besar. Sama melihat, mendengar, basar, melihat. Kali sama besar ya. Karena yang tak pernah melihat orang kan. Kali. You know kalam. Ban. Kalam. Sekalam dalam Melayu pun ada pertanyaan man. Kadang ada pertanyaan yang lebih khusus kadang. Nak pertanyaan apa ni? Kalau benar. Kalau benar ide. Untuk pemanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala alaihi wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Yang baris ke-6 dia ada 2/6 kalam. Ke-13 kalam. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Lawannya klo bahasa Melayu. Kelu. Nyelung klo bahasa Melayu dong. Artinya bisu. Kelu lidahnya. Kelu. Jadi bisu. Musail Allah Ta'ala kelu atau bisu. Ke-14 qadiran yang kali ini. Jadi kalam. Jadi kalam bahasa katanya berkata-kata, bahasa pengertian dia Allah Taala nak berkhabar. Cuman berkhabar Allah Taala beda datang dengan makhluk. Salah satu yang sangat mendasar beda dia adalah kalam atau berkhabar Allah Taala tanpa huruf dan tanpa suara. Hana huruf hana suara. Dan hana awal hana akhir. Dan hana berwaktu hana berzamannya ini. Tapi nak berkhabar Allah Taala. Ban. Jadi yang contoh mesti hana awal hana akhir, nyo hana huruf hana suara kata hana je kita tulis dah hana suara. Kemudian nyo hana awal hana akhir nyo lagi kita nyo dan ke saya akan pergi ke pasar. Sayanya Pak Pun akan yang kedua pergi ke ujung pasar. Allah Taala kalanya hana awal hana akhir je. Ai dah bayang memang. Yang Allah Taala yang kali ke pegahaba iaitu yang kata dalam Al-Quran. Yang adalah bagian kepada kalam Allah Ta'ala. Tetapi kalam Allah Ta'ala yang asli ke laginya maksudnya sama. Contoh lengkap tu. Bahasa Inggeris saya mau sembahyang sekarang. I want to pray now. Ini contoh pura-pura tu. Gegun Allah Ta'ala mesti gegun ke bahasa Inggeris. Itu pura-pura tu. I want to pray now. Yang kalam asli. Waktu je ke Al-Quran nanti inna salata al-an. Semuanya salat sekarang. Nyan antara yang mungkin dalam Al-Quran nyan adalah dilalah ataupun tafsir bahasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalam Allah Ta'ala kalaginya, tapi maksudnya sama. Artinya Allah Ta'ala pernah gebedebit sabau kalam yang maksudnya aqimus solat, dirikanlah solat. Kita baca dalam Al-Quran kena aqimus solat. Ada yang baca dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Allah Ta'ala hana lagi kalam. Menyona lagi tak berhuruf dan bersuara. Menyurung pegah Allah Ta'ala berkalam berkahaba dengan qul ya ayyuhal kafirun urungnya murtad. Karena Allah Ta'ala akan berkahaba dengan bahasa yang na huruf dan suara. Jadi Allah Ta'ala pernah berbit satu kalam yang isi atau pemahaman di qul ya ayyuhal kafirun. Ya benar. Jadi kalam yang na hurufnya ulang Al-Quran
nyan adalah sabuh bahasa yang Allah Taala pernah debit lagi nyan. Tapi kan Al-Qur'annya kalam Allah Taala langsung kan. Tapi purakeun sabuh bahasa yang pengertian ni ataupun tujuannya sama lagi kalam yang debit Allah Taala. Nya berarti yang ke dasarnya yang dijelaskan. Kalau Allah Taala yang tadi yang nak jelaskan. Nada ada maju. Ana huru, ana suara, ana awak, ana kiri. Mana bingung. Jadi ana jelaskan kan. Cuman yang kagak jelaskan Al-Qur'annya berat. Nyan adalah sabuk pemahaman makna yang sama dengan kalam yang pernah Allah kudubi. Yang diucap Al-Qur'annya oleh malaikat Jibril pada Baitul Izzah. Baitul Izzah sabuk nama tempat di langit. 4 anak tempat. Baitul Izzahnya anak depan. Paling nak depan aulia Allah. Paling nak depan teroro biar nak mendu. Karena aulianya lain kelebihan. Aulia Allah ladum aulia Allah gudepu rahsia tentang sabuh negro. Ladum aulia Allah hang depu. Gudepu lain. Lain kelebihan aulia Allah yang maksudna gedahwi dia aulia Allah bawa pada tempatnya nak sabuh rahsia. Yang kagak baknya lagi gebida aulia Allah Taala. Karena aulia Allahnya adalah hamba Allah yang spesial Allah Taala. Hubungan kadang-kadang langsung Allah Taala. Yang aulia Allah itu. Benar. Jadi lain-lain kelebihan orangnya. Kadang-kadang tadi ngeba aulianya buka yang god damai oli sembahyang mudah rezekinya. Yang karena godnya menang kebegal Allah Taala. Menang terimpu kau yang. Nyarat yang dipurah dia. Nah aulia Allah yang lain dan itu hizibnya lain-lain versi. Menurut aulianya menyo. Ikutnya nyan yang berupa amalan, nyan yang rati, ikutnya nyan yang beribu, nyan yang rezeki, yang murah ya. Ayo dah yang ada nama kecil dah yang din. Benar. Jadi aulia Allahnya lain-lain kelebihan. Lalu nak pegang Baitul Izzahnya nak lupa. Malaikat Jibril yang lupa elok sampai hendak baca Quran. Dia baca Quran ni malaikat Jibril Pak Baitul Izzah kajut ke lagi yang baca orangnya. Qul ya ayyuhal kafirun yang kana ini. Dasar kalam Allah Taala hana huruf, hana suara, hana awal, hana akhir. Ya, mana pertanyaan? Yang nak saya jelaskan ni. Aku. Itu kalam Allah ni di Nusantara kayak rubah. Ya. Non muslim. Dan begini jelaskan enak dosa. Nyan dosa rayu nyai danyo miyo andai ji tanah pegang wajib digantikan semua kata-kata kafir kepada non-muslim termasuk Al-Quran. Ya, nyan dosa rayu juga bisa jadi murtad. Man menyo hanya sekedar meno bekun li seorang yang mohon maaf pegang seorang yang nyan bupati lah orang yang nama masyarakat yang kadang-kadang nak Kristen, nak Islam. Mang pegang untuk saling menghargai gitanya takun ke orang yang pudakeun yang kon Islam non muslim jeut ike awaknya menteng musuh ataupun untuk menghormati awaknya kadang musuh awaknya bengeh dengan kafir kan tetapi menyodana ubah ke dia hanji tagai kan hanji tagai baik dia yang ke awaknya enggak betul enggak murtad me pulangnya dia mendang baik terjeh dia makanya karena Al-Quran yang cetakan non muslim inan karena baik pakai dia baik dia Islam sama memangnya aku cuma seorang pejabat cocok pakai bahasanya untuk toleransi dengan rakyat karena anak rakyat yang kafir. Ini yang kamu pejabat dia nak pihak kun ini orang muslim kafir dah kun. Kan kafirnya kafir ada di betul kafirnya perlu jelaskan orangnya kafirnya ada itu tukar bahasa. Anak mampu kadar lalu dah. Kadar lalu dah cuma kan idanya istilah haji untuk baik dah pegah karu raya kecuali ipegah perle ubah bak masalah Qurannya yang anda terima. Mak menyobai pegah haba mesti ikut le pejabat. Saudara-saudara saya non muslimnya hak haji baik ke nyumnan. Karena memang be anda mengawaknya kadang-kadang urusan dia. Idanya agero laju. Jadi ceknya hanjut kan. Mana menyenangkan ngon ya ini yang kita pegah hajunya dosa hari jangan coba-coba. Lu kalau buka sama haju. Ya betul. Haji yang bemelin Betul. Ya, Mbak. Kak, nyan luar biasa hanjut kan. Berarti ya itu. Tidak.
Kalau kau yang kumpul masalah lagi kalam. Ha. Ya. Itu pada Muhammad di Jibril. Ha. Jadi waktu kedua tiba kepada Allah lah. Si ikrar kepada Jibril. Ya. Jibril ikrar kepada Muhammad ikrar. Yang kon lagi ya. Jadi kon malaikat Jibril hana merumpa dengan Allah Taala. Tugas kat cuma mentang atas jadi. Oh betul jadi. Di Baitul Izzah. Ha. Tiga baca. Di kana man pukul ka bentuk tertulis ataupun ka bentuk tersuratnya pokoknya ka jadi. Ataupun bahkan Jibril ni tinggal kejap mentang kenang ya gafai ju karena malaikat. Ya pegah ju Nabi Muhammad. Anak pelai tulis sama dengan. Ge mentang putam boleh buat Baitul Izzah. Oh nyo tulis uronyo nyo berarti firman ji. Kejap ju ka gafai kejap ju ba malaikat ba Nabi Muhammad. Jadi kan Allah Taala uronyo perang Uhud. Perang Uhudnya Allah Taala perle kena sampaikan nyo sehingga gubdebit de firman yang modelnya kan kemenan. Yang ti atrakana kalamnya karena haji adali itulah haji. Itulah haji adali kajamun kon kana. Cuman tinggal mentang Allah Taala gubdebit giyu pegah bak malaikat Jibril uronyo nyo jo ke Muhammad. Yang kalamnya kalina awai. Bahkan sebenarnya hanya dekat kelena awal cuma untuk penjelasan anda. Karena anak berwaktu, ilung hai ilung mikir aja enggak aju. Ada oleh penjelasan. Masalah zat Allah Taala memang hai tak cak pilih kita nyo, hai tak kita nyo. Idanya jadi begah selaku penjelasan singkat matang untuk ngak beda yang kon. Ngak ada dream kena urang begah haba meno. Berarti yang kon Tuhan karena Allah Taala kan tipu lagi nya menda. Duk secara detail hana. Berarti menang. Yang kan malaikat gak menempat Jibril menempat Allah hana. Jadi dia acok mentang buat Baitul Izzah. Yang pi kata kepun yang kepun tan buat Baitul Izzah dan selanjutnya juga menang. Ya, gimana? Ya. Ini kan kalau dibuat kan buat ilmu kan. Gimana? Kalau buat ilmu, buat sifat ilmu. Ya kalau. Jadi kan yo pengalaman pribadi lo. Ya. Kalau kali-kali ikut pengajian tauhid ya. Ya. Hai lo lagi. Tua lom. Nah, sana. Untuk akibat Allah melihat bagaimana begini dah. Ya. Jadi alamin itu kan satu hotel enggak detik saat detik yang sama. Masih pada detik yang sama. Ya. Allah itu melihat seluruh makhluk. Ya. Hai dia mikir ke? Melihat mandu berjuta-juta makhluk. Ya, kan berjuta, triliunan hai. Saat yang sama. Ya. Ya. Dalam hati lu kan maha dahsyat. Yang kaya kan depu ke kiban hayu. Kiban hayu kamera Allah lah kamera hana alat. Allah Taala melihatnya tifut ke. Arti tifut memang sika menandro ke juduh juga kalau nak pakai alat nak pakai mata. Dia pakai mata. Tak tahu nanti. Aku saya lu beritikat lagi ya. Yang kan ada ayu ni. Yang iron yang don bayangkan manusia mana bayangkan. Ana membayangkan. Bulan lu teringat lu telau. Mandu makhluk bila aku mandu bila lau. Mandu ni. Nak dengar lagu Abid GAD rumput yang bergoyang. Ya Allah lah kalau manusia rumput bergoyang. Rumput bergoyang, manusia kumi dia yang bergoyang. Mandu kalau dalam detik yang sama. Hai fikir dia. Teruk kena kalau pula mat. Tu naruh ke kita orang kiban, punai pupuk kita orang. Kan pemahaman lu berarti betul. Si benar. Dah betul benar ke. Mah ada pegang habis. Urang cerita waktu tabah mentang. Dia cerita le urang biasa ada jelaskan sifat melihat. Nyo Allah Taala bisa melihat tanya walaupun lang teput makanya jadi budak tak tidak urang kayak buka hana buka lain. Padahal tiga kalau urang lain. Ya kan? Tiga mana kalau. Benar. Artinya maksudnya berarti penglihatannya tanpa batas tanpa dibatasi terpu berjudu mendu. Ka. Negara yang empat kalam sifat yang ke-11 daripada sifat Allah Taala kalam wahiyya sifatun kadimatun kadimah. Sifat yang kadim. Allah Taala berbicara kalamnya kadim. Kadimnya atras sesuatu yang awal. Maka yang lu buka menu ke nuronyo perang Uhud nyo dapat turun kalam ke menang. Yang kananya man pajana hana muwate kan. Sifat yang kadim. Bizatihi ta'ala laisat biharfin. Kan berkhabar dengan huruf dan kan dengan suara. Munazzahatan anit taqdim wa ta'khir. Bersih kalam Allah Taala
daripada awal dan akhir, wal i'rab wal bina, dan hana itulah susunan huruf. Nya i'rab dan bukan susunan huruf menalah kira-kira. Urungnya pergi ke matalah ti Bang Hanif macam matalah ya keun-keun nyan bengeh ti urung miluan ang ro. Ya keun-keun non muslim bengeh tu. Urung Denmark tu. Yang dia ni cik Denmark naknya ini. Nak Ustaz nak follower roll dari Sungai Buloh. Oh le ya ini. Oh alhamdulillah. Ya betul. Ada jak juga. Insyaallah. Dengan sebalik kalam manusia. Walaisa murad bi kalami ta'ala al-wajib lahu ta'ala al-alfat syarifah. Dan kenlah maksud kalam Allah Ta'ala adalah lafaz-lafaz yang mulia yang datang Nabi Muhammad di Quran yang nyan kalam Allah Ta'ala. Nyan adalah sabah tulisan yang maknanya sesuai dengan kalam yang pernah naba Allah Ta'ala, yang naba Allah Ta'ala. Yang Qurannya adalah sabah tulisan yang maksud terkandung dalam tulisannya sama dengan maksud kalam yang nama Allah. Jadi kalam tu. Jadi ya kebetulan karena Qurannya Quran Muhammad, Allah lah wajib pemulia Quran. Salah satu wajib pemulia semandang yang meyakini bahwa Qurannya bukan daripada Allah Taala murtad. Yang wajib Allah Taala. Memangnya kalam tu bahasa Allah lagi nya. Karena Allah adalah hanang bahasa. Yang nak bahasa Cina, bahasa Arab, yang tak mangan dia. Allah telah hana bahasa, tapi nak apa? Artinya hana huruf, hana suara. Jadi Al-Qur'annya wajib dayakini dari Allah. Bila adanya ragu tentang Qur'annya kan daripada Allah, murtad tu. Benar. Tetapi kenyan kalam Allah, kenyan langsung tu ji. Jadi dah nyo Qur'annya nyo ke lagi nyo kalam Allah. Nyan bisalah, tanpa kamu huruf tu arah. Jadi kibani Quran ini adalah satu bahasa, satu tulisan yang mengandung makna yang sama seperti kalam yang ada pada Allah. Ya, benar. Dan ini dari Allah. Tetapi ini adalah kiriman Allah. Tetapi yang ada pada Allah bukan langsung seperti ini. Yang benar-benar. Ya betul. Betul maksudnya berarti kena pegah nyo dari Allah. Kan yang bawa nyo ke lagi nyo yang pernah gekul oleh Allah Taala, yaitu huruf dan suara. Nya enggak salah, benar? Artinya tak pahami nan bahwa nyo dari Allah enan mendau. Maka tanya ada kamu faham tauhid kan? Kata belenya. Kata dah bahasa-bahasa orang yang ke, kata depu menyogeng etikad nyan adalah kalam Allah. Salah. Menyogeng etikad Allah Taala ang lagi nyan kalam ke. Ang lagi nyan ke buka haba ke kun qul ya ayyuhal kafirun lagi nyan buka Allah Taala. Tabang ngelung haba berarti. Ya benar. Lianna hadhihi hadisatun, karena Qurannya hadisah. Ya, arti hadisah hanya saja katanya. Tapri ali takun li ya terjadi dulu. Wasifatun kaimatun bidati ta'ala kalimah, dan sifat kalam yang idang ba'dad Allah Taala yang kadim manawai. Wa hadhihi mustamilatun ala taqdim wa ta'khir wal i'rab wasur wa surah-surah wal ayat wa sifat. Wasifatun kadimatun khaliyatun an jami'in zalika. Al-Quran nah ayat-ayat ni sifat Allah Taala yang kalam mana ayat-ayat ni, mana surat-surat ni. Falaisa fiha ayatun wala suwarun. Ana ba kalam Allah Taala ayat dan surat dan i'rab. Karena ini semuanya adalah kalam, karena ini Al-Quran itu adalah sebuah bahasa yang di dalamnya terkandung huruf dan suara. Dan sifat Allah Ta'ala yang kadimah itu bersih daripada huruf dan suara. Kama dekat sama. Dan tidaklah ini lafaz Al-Quran yang mulia dan ini Al-Quran lafaz yang mulia, dan ini Al-Quran yang mulia dalatun menunjuki ianya Quran ala sifatin kalimatin, di atas sifat Allah Ta'ala yang kalam itu. Qurannya adalah maknanya sama dengan kalam. Cuma kalam Allah Ta'ala nak doa, tapi makna Qurannya sama dengan kalam. Benar. Bimakna, dengan makna bahwa sungguh sifat Allah Ta'ala yang kalamnya tak pahami, berarti Allah Ta'ala nak pernah kepegah bahwa misalnya kepegah di budang sembahyang. Lagi
kita kata aqimus shalah. Ini adalah kalam Allah Taala yang kata maknanya kita dalam bentuk Al-Quran. Yang enam dia. Fahasiluhu anna al-fat hadhihi, bahwa sungguh ini lafaz Al-Quran itunya ianya dia ada makna, dia ada sebuah makna. Wa hadha makna, dan makna itu sama bagi barang yang dipahami daripada kalam Allah Taala. Yang ya, makna yang ada di balik Al-Quran, pengertian arti-arti yang ada dalam Al-Quran yang sama dengan kalam yang ada Allah Taala. Cuman kalam yang Allah Taala hanya ada doa wujud, yang ada doa makna dia atau tujuan dia. Benar. Pemahaman. Jadi dulu lagi cerita Nabi Musa Al-Quran ya. Ya, kepegah abangan Allah Taala, Nabi Musa diberikan kemampuan atau istilahnya dibukakan hijab untuk mengerti kalam Allah Taala yang tidak ada huruf dan suara. Dan dia hanya mengerti pada saat itu, pada saat dibukakan hijab. Sesudahnya tidak lagi. Pada saat kepegah abangnya betul kepegah abang Allah Taala. Buka hijab istilahnya dihilangkan penghalang, diberi kemampuan oleh Allah Taala kepada Nabi Musa untuk bisa mengerti bahasa katanya, punya penjelasannya, bisa mengerti bahasa Allah Taala, ada kalam Allah Taala. Tapi Allah Taala hanya bahasa. Tapi dengan lebih kemampuannya Nabi Musa mengerti kalam Allah Taala yang hanya huruf dan suara. Yang hanya ada tahu ni dibanding dengan kedua Nabi Musa, tapi Nabi Musa akan mengerti. Jadi yang tak nyonya memang kepingat yang bekas hirawan kan, yang hirawan kadang ladang burung nyo kalam Allah, nampak kepingat. Fa innahu, yaitu takun ke Quran kalam Allah, dan tanit yang laginya Allah Taala kepada haba yughlatu fihi katsirun, tersalah padanya masalah oleh kebanyakan orang. Salah dulu. Nah, darat buka kali buka balang kitab. Jadi dia kebanding yang kata buat bahwa nyo Quran adalah dari Allah Taala. Makna yang terkandung dalam Quran nyo sama dengan kalam yang nama Allah. Tapi Allah Taala kan langsung lagi apa? Nah, benar-benar. Dan dinamakan akan tiap daripada sifat yang kadim. Dan orang-orang yang salah itu menamakan akan setiap daripada sifat kadim yang kalam Allah Taala dengan Quran yang salah, ya bukan Quran. Cuman menyo sekedar mandeng takun mandeng nyo adalah kalam Allah Taala, yang maksudnya hinan daripada Allah Taala yang ada buku. Kemudian berarti Qurannya adalah makhluk. Qurannya makhluk, arti makhluk atau kepegot oleh Allah Taala rujuk Pak Jibril menciptakan. Benar. Sedangkan kalam yang nama sifat Allah Taala, bahasa Allah Taala yang kan makhluk, yang ada hidup Allah Taala, kan tercipta. Ya benar. Menyo makhluk ada tercipta. Nah, pertanyaan? Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ya. Ada yang kata Allah itu Maha Sempurna. Ya. Mana itu sifat 20? Mana angka 20 berarti anak tu nak 20 ya. Jadi ini adalah sifat wajib, sifat yang wajib. Maksud wajibnya wajib dan tanya depu. Harus tak mengerti dan harus saya yakini. Sedangkan yang lain ada hana ada depu, ada hana ada pegah, ada hana tersebut hana upu. Namun yang betul yang kekairan pegah, hana terpetas sifat Allah Taala yang lu dah. Ma yang wajib nutnya depu dan tak mengerti. Yang 20. Yang lain hana ada pahami, hana ada pegah, hana upu. Yang kenyang maksud ji. Sifat wajib 20. Keempat, kan berarti bawa Allah Taala yang ke-20 nya tu lain hana. Kan terkurang tak nya ibadah pegah Maha sempurna. Karena kurang tak punya nyantuk. Kamu tu yang kekairan maksudnya. Cuman putra yang ke-20 nya putra. Jadi yang wajib untuk kitanya pahami, yang wajib untuk kitanya mufhum dan yakini. Hana batas, hana terbatas. Nyambat. Kon lu datat, munyo lu datat, udah ke. Nah batas tapi hana dulu. Tapi nya memang hana batas saja. Nya kena mumanan bahwa sifat Allah Taala memang la tusa anha, tidak sangat diketahuikan daripadanya. Itu mana dulu, mana debu.
Yang depu Allah Taala tu. Itu sifat-sifat gaib. Ya betul-betul. Lihat yang lain. Nah cerita tanya kan mesti pegah bahawa Al-Qur'annya geputreun daripada Baitul Izzah daf'atan wahidatan summa nadalat alaihi fil ishrina sanatin. Jadi pada Allah Taala menciptakan Quran bab Baitul Izzah yang 3 cipta aju karena menduhinang Quran. Kemudian yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Man malamnya pajan hana putun hana mendum. Yang jelasnya bab malam Lailatul Qadar. Yang akan inna anzalnahu fi lailatul qadri yang dia. Yang Quran yang dicipta oleh Allah Taala bab Baitul Izzah. Kemudian Jibril waktu boleh wahyu menuju Nabi Muhammad hindang ngacau bab Baitul Izzah. Kemudian summa nuzilat fi Baitul Izzah dan pada datang summa nuzilat alaihi. Kemudian diturunkan akarnya Quran kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanatin adalah masa 25 tahun. Nah, urang pegah kan 25 tahun, 20 letun, 22 bulan, 22 huruf. Nah. Yang beda-beda riwayat, artinya beda-beda dalam catatan sejarah. Karena urang bak catat kadang-kadang urang catat ada lebih kadang-kadang kan. Dan pertanyaan lain faqad ikhtilafal qailuna bihadza faqala ba'dhum abbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ma'na bil alfaz. Nya nak khilaf tapi khilafnya hana wajib dia ada pulih nya tentang kalam dengan tanya yang boleh dibuat watahke annaha nuzilat lafdan wa makna. Jadi yang pendapat yang paling kuat Qurannya memang kagak pegot oleh Allah Taala laginya lafaz dan makna ji kagak ditentukan oleh Allah Taala. Kan pegot kan karena ulama pegah tapi nya salah menurut Nah ulama pegah nyan Qurannya makna disusun makna daripada Allah Taala lafaz dicipta oleh Nabi Muhammad yang kan. Jadi yang paling betul watahke yang pendapat yang benar adalah bahwa sungguhnya Quran diturunkan lafdan wa makna. Yang betul Allah Taala diciptakan oleh Allah Taala laginya lafaz juga. Nyan dari Allah Taala. Dan makna aja menanya daripada Allah Taala. Kon atra gejih di Nabi Muhammad lom ana ka wabil jumlah dan secara kesimpulan fa sifatul qaimatu bizati ta'ala maka sifat yang berdiri pada zat Allah Taala yang qadim artinya yang hanawai laisat biharfin tidak ada yang sifat kalam dengan huruf dan dengan suara wa istiskali mu'tazilati wujudi kalam dan mengingkari oleh sebagian kelompok Islam yang bernama Mu'tazilah akan adanya kalam daripada tiada huruf dan suara. Urang Mu'tazilah awaknya Islam ni, tapi awaknya murtad. Awaknya hai pati, na kalam hana huruf dan hana suara. Hai pati awaknya. Jadi awaknya ibgah kalam Allah Taala lagi kitanya tu. Fa ajaba ahlu sunnah maka menjawab kelompok katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kan Islamnya kan beda-beda, pecah kelompok je kadang-kadang pecah tauhid je, salah pemahaman tauhid. Dannya kali buka oleh Nabi Muhammad 72 golongan memang. Menjawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah akan hudus diri kalam bitakallumi bihi syakhsin fi nafsihi min ghairi harfin wala sautin. Fakat ada kalam min ghairi harfin wala sautin. Jadi contoh tu oleh orang Ahlussunnah. Jadi pun cerita je awak Mu'tazilah. Jadi kelompok Islam yang diistilahkan dengan nama Mu'tazilah. Awaknya nahai patih juna kalam dan huruf dan suara. Sudah jauh oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh kalam yang tanpa huruf dan suara, tapi kan gak pegah Allah Taala lagi nya kalam, yaitu kata hati katanya. Dia hati kena pegah apa? Nyan adalah haba yang hana huruf dan hana suara. Karena huruf hana yang hana boleh suara bidang, tapi dia akan memahami latih. Yang contoh bahasa yang hana huruf hana suara. Tapi Allah Taala kan lagi ni. Cuma yang contoh benda. Baik sampai orang tadilah bangai tak. Masanya hai patih na bahasa yang hana huruf hana suara. Latih na ke? Benar. Min ghairi huruf wala sautin. Walaysa murad Ahlussunnah tasbih kalam Ta'ala bihadisi nafsin dengan pembicaraan hati.
Tetapi kan maksud ulamanya gitu sama kalam Allah Taala dengan kalam mati kita nyonya sama. Cuma nya contoh benda. Ya. Wa dalilu dan bermula dalil wajib kalam baginya Allah Taala qauluhu Taala wa kalamallahu Musa takliman. Ini dalil secara dalil Quran, di dalil nakli. Jadi dalil nakli dalil Al-Quran Allah Taala berkata wa kalamallahu dan telah berbicara oleh Allah Taala akan Nabi Musa akan sebagai pembicaraan. Artinya betul-betul ini berkhabar. Fakat asbata li nafsihi kalaman. Maka sebutlah bahwa kalam Allah Taala. Wal kalamu yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilmu minal wajib wal jaiz wal mustahil. Kemudian kalamnya dalam kalam Allah Ta'ala-nya membahas segala sesuatu yang apakah yang wajib wujud itu lagi tentang keadaan Allah Ta'ala dan yang jaiz wujud lagi tentang keadaan alam dan juga kalam Allah Ta'ala membahas tentang yang mustahil yaitu lagi contoh apakah Allah Ta'ala-nya nangon. Hai Dawidnya kau beredar bak buku sayang tak nyonya tapi lo hana golong-golong buka li jamaah. Bak buku Abuya, buku sulu Abuya Jamal kena menulis rak likur. Ilung jaman bukunya kabeh lu baca mendung karena kamu akan mengamalkan tarikat Abuya Mudawali. Watelun gelah 5 gelah 6 ka. Sekitar 800,000 kali mengamalkan kamu. Dia gelah 6 wajib mendung. Hana menulis Nabi Muhammad itu teman Allah. Nabi Muhammad itu sahabat Allah. Nyan menulis. Nyan bahasa murtad. Allah Taala hanya nangan ke. Allah Taala hanya sahabat ke. Karena menyangan mesti yang dua itu bayar dua. Lu ngan lu. Nyan yang dengar artinya sama. Antara lu dengan sama. Allah Muhammad, lu Allah dan Muhammad. Yang ngan dua. Kan sama dua tu. Hanya tak pegangan mana sama. Nyan bahasa murtad salah ya. Mutulis bab bukunya ke bekas. Tapi hana lu. Kalau level ni kan sama. Lanjut lagi ha. Tapi nak tak kedengaran. Ibu buka ahli jamaah lu tapi hana lu ulum. Nyonya lagi nya lu buka ahli les tapi nyona bahasa Nabi Muhammadnya teman Allah Taala. Nabi Muhammadnya sahabat Allah Taala. Nyan murtad karena kata tapi-tapi dalam bayang la syarika lahu. Yang maksud la syarika lahu lang na ifitah kenyan Allah Taala hanangan syariknya kan bandingan atau kawan. Artinya yang serupa dengan dia. Pokoknya manusia, lu kawan dua. Ini lu terupa pokoknya tak yang manusia lu manusia. Nyo syarik bagi lu. Nyo syarik bagi lu. Allah Taala tetap beda buka. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada bandingan, tidak ada teman bagi Allah Taala. Wa bidzalika umirtu dan aku diperintahkan untuk mengesahkan dia. Ya enggak salah aja dengan titik urang semaya. Nyen bahasa yang menulis bab bukunya walaupun kedih menulis foto ilikut foto je Abuya Mudawali, Abuya Jamaluddin Wali. Menulis kalimatnya tetap salah karena yang kan dari Abuya Jamaluddin Wali. Nyan bak urung selesai tulis di pe apa ya. Contoh saya view Abu Tumin ditulis foto Allah Taala nani. Kan tak salah walaupun nampak view foto Abu Tumin kan. Ini dia mumpum ya. Yang kan dari Abu Tumin. Jadi urung selesai. Nabi Muhammad kasih karena masuk kekasih Allah Taala sayang tak. Cocok. Mesti kita sayang Allah Taala. Cocok kan? Hanam daleh sayang. Jadi bayang kengkon macam ni boleh tahan ya payah. Betul ingat turun tadi lah dengan waktu mah. Jadi yang ke ada yang orang kita yang jemaah orang yang waktu tapi dah kalau lah asli dah bayar kalon. Man bak terkejut lung bak buku Abuya karena kamu buku Abuya kalian baca dari kulit per kulit habis kalian baca. Hana tulisannya. Jino kai cetak baru. Tahun 2000 kedung kai 2000 lewat kedung belang. Mungkin 2018 cetak mungkin. Ini ada awalnya. Hana zaman buku sama cuma ini dah tulisan. Orang-orang sesat kan. Jadi menyana rumput dia orang berdepu. Hanya tak kenal Allah Taala punya teman. Beres. Yang kamada, aku lau ke. Kemudian dalil logika, arti dalil logika dari arti bahwa Allah Taala wajib kalam. Adanya hanya bisu lah ni bisu kan, karena menyolong Nabi Suhana kalam. Yang tunggu bangai dah, tunggu tanya kalau bisu berapa. Tak tahu kan anak kalam nak berapa.
Dua makhluk yang buat Allah Ta'ala berbicara. Masa zat Allah Ta'ala tidak bisa berbicara? Masa dianya itu bisu? Yang kaya mungkinlah anak sempurna Allah Ta'ala. Bahkan hayulah Allah Ta'ala berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa awal, tanpa akibat. Anak tahu tengok lagi Allah Ta'ala akibat Allah Ta'ala ron berapa? Cibu juga tengok lagi dia dah masuk surga. Tidak dengar langsung tengok. Menyojino tidak bisa didengar karena hana suara. Nyo tengok kiban didengar, hana ada lebih kemampuan oleh Allah Taala tengok. Hana ada Allah. Nah, pertanyaan ke-14 nyo kaitamang dalam sifat maknawiyah. Sifat yang wajib bagi Allah Taala yang ke-14 adalah qadirun. Bunuh ini kudrat. Ini qadirun teman. Artinya yang kuasa. Artinya kaji zat yang kuasa. Allah Ta'ala lawannya lemah. Ya, ajizun lawannya mustahil, Allah Ta'ala lemah. Jadi sifat qadirun sifat yang kuasa, yang penjelasan ini sama dengan sifat kudrah yang naurnya. Cuman menyondanya man dengku pakan kepegat lem qadirun adapun kudrah kalihna pada kepuk ya kelam qadirun. Yang tujuannya untuk memastikan anda. Maka ini sifat ma'nawiyahnya. Nah, sebagian ulama, salah satu dia adalah ulama Maturidiyah, yaitu sebagian daripada ulama yang bersumber daripada seorang ulama yang bernama Imam Abu Muslim Al-Maturidi. Gekeun teu Maturidiyah. Nya nurungnya hana sifat 20 kan 20 leblah sagai. Jeut anam talehan, hana murtad. Cara aja yang kawajib yaitu sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu hayat. Menurut urungnya dengan begitu ada ba Allah Taala sifat kudrah, Allah Taala otomatis juga kekadirun sampai apa kali. Mai dan nyo tak keun sampai 20 untuk ngak pasti. Untuk ngak gak tamu pom lo. Kadang urung tua fikir sifat kudrahnya ke sifat menteng. Jadi sifat kudrahnya leuna ba Allah Ta'ala-nya akan jiat ke seorang yang kuasa. Maka gebuh makna tanya kadirun ke yang kuasa mana? Artinya ni contoh untuk bagi tanya nyo pun tanya lumo. Duduk gebi kekuatan gebi kudrah. Bang gebi kekuatan kudrah ini kan mampu untuk tabut adanya nyo pun idenya nyo kagun nyo yang kadirun orang yang kuasa. Sifat muno sifat tiga muno ke kudrah. Yang contoh penjelasan. Jadi zira urang yang na ba urangnya sifat kudrah nyan urangnya akan je ke qadirun, orang yang kuasa yang benar. Yang penjelasan ni. Menyona berarti urang kepegah sifat 20 hanya leblah apa mantang. Ana perlele ya terbut kepada qadirun, muridun, alimun hayun. Nyan juga benar. Jid benarkah? Ana salah. Mai danyo ta ber aju sampai 20. Tujuan ni ngak lebih dak ngak lebih dak hotel kaji qadirun kibat. Jadi menyulang kitab bahasa Arab bertulis kaunuhu, keadaannya Allah Ta'ala qadiran. Menyulang kitab Jawa bertulis yang, tambah yang. Kan? Nah, pertanyaan tapi kalau lumpukah tapi Allah Ta'ala tidak. Tapi dalam kitab dalam Al-Quran kan kamu. Kami menciptakan langit dan bumi. Tujuannya adalah untuk meninggikan Allah Ta'ala. Artinya dalam kaidah bahasa Arab. Karena kan Allah Ta'ala-nya menciptakan Qurannya dalam bentuk bahasa Arab. Dalam kaidah bahasa Arab, kata-kata kami lebih mulia daripada aku. Allah Ta'ala-nya kan bersifat mulia. Jadi menyogokkan Allah Ta'ala, aku menciptakan langit dan bumi. Yang watai dengar oleh orang Arab yang dengar pun jamun. Ana hayunya berkhabar lagi orang mengai berkhabar. Menyapu kan. Jadi bahaya je berkhabar ni. Jadi kami nya masalahnya tengok ada mabuk ni orang Indonesia, nya orang Arab yang mabuk. Karena dalam bahasa Arab nah istilah ilmu ma'ani balaghah badai. Yang ilmu untuk menjelaskan ketinggian bahasa sesuatu dan mandu mubina tulisan-tulisan mubina bahasa yang dimengerti lewat Arab yang paling tinggi nilai sastra dan seni adalah Al-Quran. Tinggal awaknya berkhabar. Tinggal awaknya iman bahawa lagi yang bahasa mungkin diciptakan oleh manusia nya ke Allah yang pembut. Nya idenya hana ambung katanya kiban hayu Quran atau bahasa dia hana ambung kana bahasa katanya. Nya awaknya yang mampu. Nya kalau jago oleh orang jamun yang masa merupakan Nabi Muhammad. Jadi jawabannya memang kami kan untuk menunjukkan ketinggian. Kata-kata kami itu lebih tinggi daripada aku menciptakan langit dan bumi. Kan menunjukkan Allah adalah ramai. Ajalah Allah adalah ada ramai tidak.
Karak katan nah. Punah pertanyaan. Ya. Tapi apa ngurun kan meri sopan ni ke lagak ni ke. Ambil dah ke long tu tapi meri dah lumpah. Meri tak juga ada apa katanya apa? Jadi yang kenyang ke demikian bacut tentang masalah tauhid perle katanya berkeun le ulama katanya berjud tauhid supaya katanya baik je turun yang istilah haji perdakeun zindek katanya iaitu roh terpegah tu kepada makhluk ngon Allah Taala kedeman Allah Taala nya nurung yang hana tauhid walaupun tiga-tiga ibadah gitu nya kadang-kadang mula tarikat mohon maaf tarikat lewetnya beredar kadang-kadang kan kemudian-kemudiannya nya lewetnya kadang-kadang kau beredar naizu di Magelang mana telah itu kiamat urang kabeh pulau lampu kejap batera tengku-tengkunya jamin hana kiamat kau bangai urang kau bangai urang alian juga kau berapa ngai urang kalian saya foto tengkunya ibu belah juta menyana foto tengkunya keramat hana kena kiamat tak nak penglah nunggu yang juta juga bangai jadi motif ruang gitu jadi awalnya nak surat tamu juga karena suratnya berarti hendak mohon mereka nah waktu tali berharoi Nabi ibu belah surat tamu surga sampai bangai ni lagi anak mai surat tamu surga 2 juta kan mungkin urungnya berat ganti jadi anak berlema mai dak juta kan jus Warga kiamat. jadi urung yakin dah habis ibu belah lempuh tu anak pun le dong dek 2 tahun tu ke kiamat Allah alam sebab kiamatnya nanti urungnya hana tahu depu dia hana tahu ini urung ramalan kiamat itu hanya kemungkinan belaka Allah alam sawab terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan insyaallah nampak pada kesempatan yang lain tak nabut lah nabut nah bang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita salat isya berjamaah